Ubah. Anjing saya ubah jadi emas. Terima kasih bidadari. Si bidadari ini bersihkan meja makanan yang mewah. Tapi tidak ada uang untuk bayar. Jadi dia ubah mangkuk biasa jadi mangkuk emas. Pelayan toko makan masih tidak begitu percaya. Dia ubah sumpit bambunya lagi. Jadi sumpit emas. Pelayan itu dengan senang hati pikir kesempatan untuk jadi kaya sudah datang. Segera pegang mangkuk di atas meja. Wajah yang sedih berlutut di depan bidadari. Bilang ibunya sakit parah dan tidak punya uang untuk berobat. Lalu cepat-cepat keluarkan mangkuk tadi. Bidadari pikir dia yang berbakti. Baru saja ubah mangkuknya jadi mangkuk emas. Yang lain pikir bidadari yang sangat mudah ditipu. Serangkaian pria berlutut dan memohon. Tanpa diduga setelah dia keluar. Semua orang di situ lagi jadi kacau. Terus-menerus ikuti Taina dan mintanya. Pria ini lagi lebih gila. Ingin mintanya ubah anjingnya jadi emas. Taina yang terkenal dengan hati yang baik. Segera jadikan anjing emas buatnya. Berbicara tentang keserakahan, harusnya nyebut pasangan penjual kue beras ini. Mereka dorong gerobak yang penuh dengan barang-barang. Kalian masih berani ke sini untuk minta saya. Siapa saya kalian tahu? Siapa? Tidak kenal. Jelas lihat belum? Dengan jelas tetapi masih berani minta saya. Masih berani, saya akan menghancurkannya. Gak apa-apa, wajahnya sangat tebal. Hancur dan masih elastis. Pasangan ini benarnya satu lambung satu ambil. Bidadari bilang mereka hanya bisa pilih satu. Tidak lebih dari satu. Sang istri berpikir sejenak. Kalau begitu, ubah yang paling besar. Okelah. Ubah. Tanpa diduga Taina lagi ubah Zhao Xuang. Jadi manusia emas. Tapi dia tidak sedih juga tidak menderita. Masih tersenyum. Saya yang kaya. Suka banget nih. Taina lari ke toko tepung. Maunya ubah sedikit emas biarnya senang. Tapi tak disangka, pasangan itu menolak. Mereka pikir, hasilkan uang sendiri baru saja aman. Tidak lama kemudian, Fei Lake yang kembali desa. Temukan di jalan utama yang penuh dengan dusun emas. Si istri sedang duduk di luar pintu jual kue beras. Kue beras 50 batang emas. Malam saja naik jadi 80 batang emas. Fei Lake baru saja lihat sudah tahu. Ini pasti lelucon Taina. Baru saja pulang. Dengan cepat nyuruhnya kembalikan semua emas jadi saat mulai. Lanjutkan seperti ini. Akan menyebabkan inflasi, bukan lelucon. Benar saja, pada saat pemilik kue beras tidak punya uang lagi. Segera bawa manusia emas Zhao Xuang tukarkan beras. Siapa sangka pria emas sebesar ini. Hanya 25 kg yang bisa ditukar. Emas ini. Saya memiliki 3 rumah. Tidak akan ada tempat untuk letakkannya. Pemilik toko kue beras. Apa saja yang bilang, Anda dan Zhao Xuang sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Benarkah mau jual lagi langsung bisa dijual? Tidak bisa hidup baru saja jual. Tidak membelinya, biarkan aku pergi. Selesai beli beras. Pemilik kue beras juga sangat kesal. Sejak waktu seluruh ibu kota adalah emas. Harga naik mengerikan. Ika bukan karena hidup menjadi begitu sulit. Jadi siapa yang mau menjual suaminya? Pemilik kue beras juga menyesali Zhao Xuang. Tapi untuk bisa terus hidup. Atau potong saja lengan dan kaki lalu terus pikir. Makan 1 atau 2 makanan lengkap terlebih dahulu. Tapi kaki dan tangan tidak mudah dipotong. Jadi potong kepala saja biar cepat. Potong mungkin lebih mudah. Lalunya dia langsung potong. Tapi sebentar saja. Zhao Xuang sudah kembali, secara ajaib. Istri yang kejam. Kamu berani potong kepalaku. Tidak hanya Zhao Xuang yang hidup. Dan semua emas di ibu kota telah kembali ke bentuk aslinya. Rumah Zhao Xuang yang tidak ada uang dan beras. Jadi harusnya mancing di kolam. Akhirnya dia menangkap ikan besar. Tapi ikan ini bukan ikan biasa. Pria ini baru saja menangkap ikan besar. Di kolam bidadari. Tidak menyangka ikan ini ikan ajaib.
Ancam dia untuk kabur. Satu ikan ajaib lain melompat untuk hentikannya. Dia takut dijepit di antara dua ikan ajaib. Hampir waktunya untuk makan lengkap. Teriakannya yang keras. Terkejut bidadari dan Fei Lei. Saat mereka datang, lagi temukan dua ikan ajaib sedang makan orang. Lihat bidadari. Maunya larikan diri, lagi ditangkap. Kami tidak makan dagingnya. Lalu dia akan membunuh kami. Mulut kakakku masih terpancing. Lihatlah, sakit. Kasus puluhan pejabat pemerintah yang hilang. Apakah terkait dengannya? Iya. Mereka di mana? Di sini. Pada saat itu, bidadari danau juga memohon untuk mereka. Lepaskan mereka kali ini. Lagi pula, manusia makan banyak ikan. Orang tua dan saudaranya juga dimakan oleh manusia. Bidadari danau bilang akan ajari dua ikan ajaib ini. Jangan biarkan mereka menyakiti orang lagi. Pria ini adalah pemilik kue beras, Zhao Suang. Pada titik ini dia berhenti bernapas. Jadi, Fei Lei lagi naik kuda. Kembalikannya ke toko kue beras. Suaminya yang mancing di danau dibunuh oleh dua ikan ajaib. Taina lihat Fei Lei. Hanya pakai sepasang sepatu rumput sepanjang hari. Takut kakinya dingin di musim dingin. Cepatnya belikan Fei Lei satu sepatu kain. Tapi Fei Lei bilang, dia masih tetap pakai sepatu rumput. Lama-kelamaan jadi kebiasaan. Taina minta Fei Lei cuti. Bilangnya mau ke ibu kota karena ada masalah. Akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Ternyata dia pergi ke kota untuk mencari pemilik tepung. Ingin ikutinya untuk belajar cara buat sepatu. Dia ingin menyulam setiap jahitan sendiri. Buat sepasang sepatu kanvas untuk Fei Lei. Anaknya dilahirkan. Bisa panggil saya ibu kan? Anda bisa menjadi ibu angkatnya. Ibu angkat. Bagus, bagus. Jadi saya akan jadi ibu angkat. Dan Anda adalah ibu kandungnya, kan? Anda yang bidadari, bisa dekatinya. Itu adalah berkah dari leluhurku. Di surga, Dang Tu bilang sama Ratu Tiansang. Taina yang menikah sama manusia yang biasa. Di Danau Bidadari. Bahkan menambahkan bahan bakar ke api. Lagi bicara buruk tentang bidadari. Ratu Tiansang lagi marah dan kirim Tian Ruan Marsekal. Segera kirim pasukan ke dunia bawah untuk tangkap bidadari. Bidadari yang menikah sama manusia yang kejahatan besar. Mungkin tidak perlu menekan Raja Zhenzu. Dia memiliki kekuatan untuk secara langsung menghukum. Pada saat ini, para bidadari juga berada di Danau Bidadari. Cari Fei Lei. Setelah mengetahui mereka menikah, para bidadari juga khawatir sama Taina. Mereka memahami sifat ibunya. Untuk menangkap Danau Bidadari. Mungkinnya Ratu akan matikan Taina. Fei Lei yang tidak mau terkait sama Taina. Maunya bunuh dirinya sendiri. Membawa semua dosa sendirian. Laoni takut Taina sangat sedih. Jadi hentikan Fei Lei. Saat semua bidadari tidak tahu bagaimana, Tian Ruan Marsekal sudah bawa tentara surgawi ke Danau Bidadari. Laoni cepatnya bilang Lauren ke surga. Cari Raja Zhenzu dan minta padanya untuk memindahkan pasukannya. Dia dan Lao Dai akan panjangkan waktu. Tian Ruan Marsekal. Dengan surat pesan siapa yang Anda datang ke sini. Ini tidak perlu diungkapkan kepada kedua putri. Ayah kita tahu ini kan? Tidak mau bilang. Kalau tidak, Anda tidak boleh lewat sini. Tian Ruan Marsekal benarnya tidak hormat. Sama dua putri. Masih berbaris. Lao Dai yang putuskan pakai sihir untuk lawan Tian Ruan Marsekal. Tapi dengan gaya Lao Dai. Setiap kali juga sebagai mata-mata musuh. Lakukan semua jenis sihir. Lagi pukul mata Laoni. Lao Dai yang tidak tahu lakukan bagaimana jadi mulai. Nanggis kesat. Lao Dai baru saja nanggis jadi hujan deras terjadi. Lauren yang mau naik surga biar ketemu Raja Zhenzu. Dihentikan oleh Ratu. Emang kali ini telah hitung rencananya dengan sempurna. Dia juga bilang sama Tian Ruan Marsekal. Jika para putri menghalangi, tidak perlu sopan, kalahkan mereka segera.
Benarnya, setelah menerima surat dekret Ratu Marsekal yang cepatnya tangkap para putri, lalunya sombong terbang ke Danau Bidadari. Fei Lei kerasa ada yang tidak biasa. Baru saja keluar dan melihat. Taina ambil sepatu lari pulang. Dia juga melihat para jenderal surgawi di langit. Taina hanya mau cepat lari ke arah Fei Lei, jaganya, tapi tak sempat lari ke dia. Lagi diblokir oleh Tian Ruan Marsekal.